Hai teman-teman, Shalom. Perkenalkan nama saya Elsie Natlin Kawihing, NIM 22013009, kelas 1A Konstruksi Jalan dan Jembatan, program studi D4, nomor absen 9. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai momentum. Pengertian momentum. Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran, kesukaran atau memberitahukan gerak suatu benda. Untuk menghentikan benda, diperlukan usaha yang besarnya sama dengan perubahan energi mekanikanya. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan, yang artinya adalah semakin besar massa sebuah benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa. Kita bisa melihat momentum atau massa yang rumusnya pada gambar di samping ini. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan suatu benda tersebut. Atau dengan kata lain teman-teman, benda yang sukar untuk dihentikan artinya semakin besar kecepatan sebuah benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat kita simpulkan momentum berbanding lurus dengan kecepatan yang rumusnya ada di samping ini. Kita masuk pada jenis-jenis momentum. Momentum terdiri dari dua jenis, yaitu momentum linear dan momentum angular. Apa itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, momentum linear. Momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi, yang artinya adalah momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh setiap benda-benda yang bergeraknya lurus. Yang kedua, momentum angular. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi, yang artinya sebagai momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pengertian tumbukan. Ketika kita membahas soal momentum, tentunya kita juga tidak terlepas dari pembahasan tentang tumbukan. Tumbukan adalah interaksi dua buah benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu yang tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum yang berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum tersebut atau sebuah sistem akan selalu konstan. Benda-benda yang saling bertabrakan akan mengalami tumbukan yang sejenisnya, berbeda-beda tergantung dari suatu kondisinya. Jenis-jenis tumbukan ini dapat kita bedakan berdasarkan perubahan energi yang terjadi di lingkungan kita. Berikut adalah jenis-jenis tumbukan. Tumbukan terdiri atas 3 jenis, yaitu tumbukan sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali atau tidak elastis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik. Di kondisi akhir, pada tumbukan ini berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas
gesekan bunyi atau demorfasi, atau energi yang mengubah bentuk benda setelah tumbukan. Dan pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat sebuah tumbukan sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah suatu tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa dan berkecepatan kecil akan ikut terbawa atau terseret sebuah benda yang lebih besar massanya. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Adapun rumus tumbukan, pada tumbukan berlaku persamaan pada gambar di samping ini. Teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jika ada kata atau penulisan yang salah dalam video saya mohon maaf dan terima kasih.